Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-Ibu KPM PKH pada pagi hari ini yang telah menyempatkan waktunya untuk pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 setiap bulannya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Pada modul 6 sesi 10, langkah pertama, kita akan sama-sama mengidentifikasikan jenis bantuan sosial. Apa itu bantuan sosial, jenis bantuan sosial, dan manfaat bantuan sosial. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum kita mulai, marilah kita melakukan ice breaking seperti biasa. Dengan semangat. Kita mulai. Semangat. Iya. Saya akan menanyakan kepada ibu-ibu KPM PKH yang ada di sini, apakah ibu memahami apa itu bantuan sosial? Bantuan sosial adalah? Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya ibu-ibu KPM PKH. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang materi dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Apakah ibu semua sudah mendapatkan bantuan sosial? Ya, sudah semua ya ibu. Baik, saya akan membagikan dua kelompok untuk berdiskusi tentang jenis bantuan yang diterima serta penggunaannya atau pemanfaatannya. Baik, manfaat bansos yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Akan masuk ke langkah kedua, yaitu mengidentifikasikan kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Kita akan membahas kandungan gizi jenis bahan makanan, kemudian mengidentifikasi bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar, menu gizi seimbang berbahan lokal. Agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Yang pertama, makanan pokok sebagai karbohidrat, sumber tenaga, fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Lauk pauk, protein sebagai zat pembangun sel, fungsinya memperbaiki sel-sel yang rusak. Sayur dan buah-buahan, vitamin dan mineral membantu proses kerja tubuh, fungsinya mencegah berbagai penyakit. Baik, saya akan membagi peserta menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok makanan pokok, yang kedua, kelompok lauk pauk, yang ketiga, kelompok sayur dan buah-buahan. Tugas kelompok masing-masing adalah mengidentifikasikan, mengenali sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Adapun 10 pesan menu gizi seimbang, yaitu yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang ke-10, cuci tangan, pakai sabun, dan air mengalir. Langkah ketiga, pengolahan bahan pangan bansos untuk memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI. Bagaimana ibu-ibu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Nah, cara memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa ibu hamil berbahan lokal. Kita akan membagi 2 kelompok. Pertama, kelompok makanan pendamping ASI. Yang kedua, kelompok makanan orang dewasa untuk ibu hamil. Kelompok yang pertama yaitu untuk memasak makanan pendamping ASI, dan kelompok kedua memasak makanan orang dewasa menggunakan bahan pangan lokal atau bahan pangan yang sudah dibeli dari warung.
Gunakan cara memasak sederhana seperti merebus, mengukus, memanggang, menumis agar nilai gizi tetap utuh. Nah, perhatikan kebersihan dan cara mencuci bahan-bahan pangan. Ketiga, tidak ada pemberian atau penambahan penyedap rasa. Khusus untuk makanan pendamping ASI, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahannya tidak menggunakan minyak. Setelah memasak, sajikan di mangkok atau piring. Selanjutnya, beri nama makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan makanan pendamping ASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Ibu hamil perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandungnya lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Rencana apa yang dilakukan ibu-ibu di rumah terkait pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani anak stunting? Nah, ibu saya minta buat atau tulis rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemanfaatan bansos di tabel janji diri. Dan saya ingatkan kembali kepada ibu-ibu KPM PKH untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait permasalahan stunting, maka ibu-ibu KPM PKH bisa menghubungi fasilitator sebagai SDM Kesos, membantu ibu merujuk ke layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan peserta KPM PKH. Setelah pembelajaran modul ini, diharapkan ibu-ibu KPM PKH mampu memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi bagi anak usia dini dan ibu hamil untuk pencegahan stunting. Kita akhiri dengan berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.